Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Proses menuju sukses. Shalom saudaraku, hari ini sebelum menikmati buah salak di kebunnya, kami mendengarkan sedikit penjelasan dari si pemilik mengenai salak. Salak adalah sejenis palma dengan buah yang biasa dimakan. Namun ternyata untuk menikmati buah salak yang manis adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pohon salak memiliki banyak keunikan, antara lain batang pohonnya yang penuh dengan duri, buah salak yang juga memiliki duri-duri kecil, serta rasanya yang nano-nano. Ada asam, manis, dan sepet. Pohon salak memiliki 3 macam bunga, yaitu bunga betina, bunga jantan, dan campuran. Untuk menghasilkan buah yang banyak, maka para petani salak akan membantu pohon salak agar terjadi pembuahan dengan cara mengambil bunga jantan dan ditaruh di atas bunga betina. Buah salak bisa dipanen dengan kematangan yang baik ketika berumur 6 bulan setelah bunga mekar. Cara memanennya pun tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan kulit buah yang tajam. Yuk kita lihat cara memanennya. Oh gitu, dipegang, dipuntir, tarik. Oh enggak usah ya gitu ya? Nya praktek sana. Setelah mendengar penjelasan, maka saatnya kami mempraktekkan memetik buah salak langsung dari pohonnya. Ngajarin, pegang, diputar. Sudah jatuh dia. Nanti beta ambil. Astaga, kena duri. Iya. Ternyata tidak mudah memetik buah salak dengan tangan kosong, karena buah salaknya memiliki duri-duri kecil. Ada istilah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Para petani salak, untuk menjadi petani salak yang sukses seperti sekarang ini, si pemilik kebun harus melewati proses yang cukup panjang dan menyakitkan. Entah sudah berapa kali tangannya tertusuk oleh duri-duri yang tajam, sampai pada akhirnya tidak merasakan lagi ketajaman duri di pohon dan buah salak. Saudara, kesuksesan adalah keinginan semua orang. Tetapi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di dalam kekristenan, kesuksesan tidak selalu berbicara soal punya uang banyak atau punya karir yang berhasil. Namun sebaliknya, kesuksesan berbicara tentang bagaimana kita menggunakan seluruh kehidupan kita agar berdampak bagi orang lain dan kerajaan Tuhan. Yusuf adalah salah satu tokoh sukses yang ditulis di dalam Alkitab. Dia harus melewati berbagai macam proses yang sangat menyedihkan dan menyakitkan dalam kehidupannya. Yusuf berusia 17 tahun ketika ia dijual menjadi budak oleh abang-abangnya, dan berusia 30 tahun saat ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Berarti Yusuf
harus melewati proses yang menyakitkan itu selama 13 tahun. Pemazmur mengungkapkan proses sulit yang dihadapi oleh Yusuf di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Yusuf menyadari setiap proses menyakitkan yang harus dia alami adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia dapat berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kepercayaannya kepada Tuhan membuat Yusuf tidak memberontak di dalam setiap proses yang harus dia hadapi, sehingga Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan ketika dia harus dipenjara, Yahweh menyertai Yusuf dan melakukan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, tak ada seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Tak ada seorang pun yang sukses tanpa proses. Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, untuk kesuksesan secara jasmani dan secara rohani, kita harus memiliki ketekunan dalam setiap proses yang harus kita hadapi. Tuhan mau saya dan saudara bertahan sampai akhir. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap proses-proses yang menyakitkan yang harus kami hadapi. Ajar kami memiliki mata iman yang tajam, yang dapat melihat bahwa Tuhan berencana sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau belajar untuk taat dalam setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, meskipun kami harus menghadapi proses demi proses dalam kehidupan ini. Dengan kekuatan dari Tuhan, kami akan dimampukan. Kami bersyukur kepadamu, berikan terus kekuatan kepada kami, agar kami boleh menjadi orang yang tekun dalam proses sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teruslah bertekun, menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak proses yang harus kita jalani. Teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin mengetahui kehendak-Nya.
bersyukur atas semua anugerahnya, dan mengingat akan kebaikannya yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.